Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairi khalil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Untuk kedua orang tua kita, seluruh guru-guru kita, keluarga kita, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib sekaligus jamaah pengajian yang setiap malam yang tiang hormati, banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersama dalam keadaan sehat, afiat, insyaallah di bawah rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemuliaan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Malam ini babu karahati tamannil mauti lidurin yanzilu bil insan wa jawazihi idza khafa fitnatan bidinihi. Makruh mengharapkan kematian lantaran sesuatu yang menimpa diri kita, umpama ada problem yang berat dalam hidup kita, kemudian kita rasa tidak akan mampu menyelesaikannya, lalu minta mati sama Allah, itu makruh. Atau umpama gagal dalam usaha kita, usaha itu gagal, ini gagal, lalu ya Allah matikan saja saya Allah, itu makruh. Nah, sedangkan kalau kita khawatir terjadi fitnah di dalam agama kita, artinya agama kita terganggu, itu ya boleh dia. Nah, ini dicontohkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Siti Maryam, ketika Siti Maryam hamil tanpa suami, beliau sangat takut sekali, sangat khawatir, sehingga beliau katakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ini kata Siti Maryam, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah matikan saja saya sebelum saya melahirkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan jadikan aku dilupakan seolah-olah aku tidak pernah ada di dunia ini. Karena beliau khawatir jadi fitnah agama. Orang-orang mengatakan Siti Maryam itu katanya orang soleh, tidak pernah keluar rumah, tidak pernah tidak beribadah, selalu dalam ibadah, kok melahirkan tanpa suami. Ini yang dikhawatirkan oleh Siti Maryam, hingga beliau mohon kepada Allah, ya Allah matikan saja saya saat ini sebelum saya melahirkan, dan jadikan seolah-olah saya itu tidak pernah terlahir di dunia, tidak ada orang yang mengingat saya. Siti Maryam. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita khawatir fitnah agama,
akan terjadi fitnah agama ini, maka boleh kita minta, boleh. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, ini hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu, jangan sekali di antara kalian minta mati kepada Allah lantaran cobaan yang menimpanya, lantaran cobaan yang menimpanya. Kalau urusan dunianya, seberat apapun urusan dunia, makruh kita minta mati sama Allah. Okay. Kalau mengacu dari kasusnya sidingnya, akan tak saat ini memungkinkan untuk itu, karena kalau ada kasus itu mereka tidak akan pernah ada lagi. Iya. Kalau kasus yang persis seperti itu kan kemungkinan tidak ada, tapi ada kasus-kasus lain, kasus-kasus lain, umpama seorang tokoh agama, seorang ustadz atau seorang tuan guru ketika fitnah terjadi padanya, kemudian khawatir fitnah itu akan menjadi merusak nama tokoh agama, merusak daripada aku hidup gitu ya, daripada aku hidup akan jadi fitnah untuk tokoh-tokoh agama, pemuka agama yang lain. Ya Allah, matikan saja saya saat ini. Nah, jadi ada kemungkinan itu, yang persis itu mungkin tidak akan. Pernah tiang baca dalam sebuah kisah itu, ada seorang ulama. Jadi ulama ini kalau dia belajar, kalau dia muzakarah itu ini bercahaya dia, jadi lampunya ya bercahaya. Kalau Imam Nawawi itu yang bercahaya kan ujung jarinya. Nah, kalau Imam Rafi itu pohon kormanya yang bercahaya seperti lampu, itu karomah. Ada lagi seorang ulama yang nyala di sininya. Nah, kemudian satu malam beliau sedang muzakarah, lalu ada seseorang mengintip beliau, karena rumahnya mungkin bukan tembok ya, pakai bedek. Lalu beliau tahu dirinya diintip sama orang, Nah, khawatir sekali beliau ini, seorang ulama ini, jangan itu menjadi fitnah. Nah, jadi ulama ini kan terkenal pemuka agama, kealimannya, kesolehannya. Tiba-tiba ada orang awam penasaran, betul enggak ulama ini bercahaya anunya ini? Karena kalau biasanya kalau yang bercahaya ininya kan leak gitu ya. Zaman dulu ditaruhkan bubus giniannya, nyala ya. Ininya yang nyala ya. Khawatir jangan-jangan beliau ini dianggap leak, tusela itu, dianggap tusela, khawatir jadi fitnah. Nah, ulama ini minta mati sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ahli agama yang lain dituduh yang tidak-tidak. Nah, seringkali terjadi kan seperti ini. Karena manusia kadang-kadang menilai orang itu dari kepentingan kan, dari kepentingan. Seorang tuan guru umpama satu saat padahal sekali, kemungkinan tuan guru ini kan tidak sadar, tidak tahu ada orang menegurnya, ingin dilirik, ingin jawab tegurannya, tapi tuan guru ini umpama karena mungkin konsentrasinya ke tempat lain sehingga seolah-olah tidak tahu lah.
sampai tidak tahu ada orang yang mengharap noleh atau ditegur, jawab tegurannya. Nah, sehingga kadang-kadang itu dibuat menjadi penilaian orang awam. Wah, ini tuan guru ini acuh, percuma jadi tuan guru, acuh. Nah, kayak seperti ini kan. Seseorang itu kadang menilai orang lain dari kepentingan. Kalau kepentingan kita ini selalu terurus, selalu diperhatikan, kita anggap itu orang baik walaupun tidak sholat, ini orang baik. Tapi ketika kepentingan kita tidak terpenuhi dari orang yang kita inginkan, langsung kita vonis, oh ini orang tidak baik ini. Walaupun dia rajin ibadah, katanya orang alim, tapi tidak baik ini. Sering banyak kita menilai seperti itu. Kita tidak menilai seseorang, kebaikan seseorang dari kebaikannya kepada Allah, kebaikannya kepada manusia. Hanya kepentingan pribadi aja kadang-kadang. Mohon maaf nih. Nah, jadi jangan sekali mengharap atau minta mati kepada Allah karena kita ditimpa cobaan umpama. Paingkana la buddha pa'ilan, kalaupun kita minta mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kita Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Itu doanya. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidupku ini baik untuk diriku, dan matikan aku kalau kematian itu lebih baik dariku. Jadi kalaupun kita mau berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi kalau bahasanya kita, ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidupku baik untuk diriku, dan matikan aku kalau mati itu baik untuk diriku. Nah, karena tidak sedikit kita juga manusia kan hidup kita sia-sia. Semakin panjang umur kita, semakin banyak dosa kita. Dan dia minta aja itu, ya Allah, matikan diriku kalau mati ini baik untuk, daripada hidup menambah dosa terus, itu artinya. Nah, itu doanya. Atau kita tidak tahan dengan kondisi zaman, umpama itu lingkungan, zaman yang sudah tidak mampu kita hadapi karena kerusakan zaman, lalu kita minta Allah kepada Allah, minta mati kepada Allah, itu tidak mampu. Boleh. Nah, kemudian babus tiba bidu'a il insan biayakuna mautu bil baladis syarifi. Kalau minta mati diwafatkan di tempat suci seperti Makkah, Madinah, itu sunat minta diwafatkan di sana. Rawaina fi sahihil Bukhari, ini hadisnya hadis sahih, an ummil mu'minin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha qalat. Siti Hafsah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar, Siti Hafsah cerita, bapakku Umar radhiyallahu anhu mengucapkan, Allahumma rzuqni syahadatan fisabilika. Ya Allah, berikan aku mati syahid di jalanmu. Ini doa Sayyidina Umar, mati syahid di dalam peperangan. Tetapi doa beliau tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dijawab dan dikabulkan. Termasuk sahabat-sahabat utama itu kan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Semua sahabat berharap bisa mati di tengah medan pertempuran. Nah, tapi ini tidak terjawab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kehidupan meninggalnya di luar itu mungkin lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wajal mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. 2, dan jadikan matiku di kota Rasulmu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau minta mati salah satu tidak di Makkah, Madinah. Fakultu, lalu Siti Hafsah mengatakan kepada bapaknya, anna yakunu hadza, bagaimana ini bisa terjadi wahai ayahku? Qala ya'tinillahi bihi idza syaa. Bahasanya kita ya kalau Allah mau itu aja. Kalau dikehendaki oleh Allah, alhamdulillah kita berdoa. Nah, jadi itu sunat kalau minta mati di Madinah atau Makkah Mukarramah. Bab istihbab taqtibi nafsil marid. Nah, kemudian sunat ketika menjenguk orang sakit dihibur, nggih. Tapi dengan hiburan yang benar. Nah, kita kalau cerita itu jangan membuat-buat, tidak boleh itu membuat cerita yang tujuannya hanya untuk membuat orang tertawa atau terhibur. Jadi kalau kita mau cerita, carilah cerita yang benar, okay? Yang benar, dan tidak semata-mata tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tidak semata-mata itu, harus ada apa tujuan pendidikan, tujuan ilmu misalnya. Ada yang kita tuju. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum ala maridin," kalau kalian menjenguk orang sakit, "fanaqfisu lahu fi ajalihi." Jadi berikan keluasaan di dalam ajalnya. Artinya bagaimana kita buat orang sakit itu seolah-olah masih panjang umurnya. Masih panjang umurnya. Hibur seperti itu. Ini jangan dibuat takut-takut. Semua tahun banyak-banyak udah istighfar nih, ada tanda-tanda. Jangan. Jadi sunat berikan semangat karena penyakit ini kan kadang-kadang kalau obat ini hanya 40% aja, 30% obat. Kesembuhan ini lebih banyak presentasi daripada semangat itu. Lebih banyak dari semangat. Kalau semangat kita besar, cepat kita sembuh. Nah, tetapi kalau semangat kita kecil, walaupun penyakit ringan-ringan, masjid di dekat rumah itu tidak mampu kita naik masjid. Karena semangat kita itu kurang. Lama penyakit kita juga itu. Lama penyakit. Tapi kalau semangat kita tinggi, walaupun ukuran orang lain itu tidak mampu ke masjid, tapi karena semangat kita tinggi, kita lupakan aja penyakit itu dan kita cepat sehat. Ada penyakit yang lama umpama kita rasakan, obatnya banyak menuju masjid, banyak jalan ke masjid. Obatnya kita bisa bedakan ketika kita berada di masjid
dan berada di luar itu. Beda dia. Di sini ketenangan itu luar biasa. Kita kesini ini bukan jadi ketenangan, tapi justru diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ketenangan, didoakan malaikat, didoakan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi sambil kita ngaji, semua makhluk itu mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Kan ada seorang dokter itu yang baca, ditanya, Pak dokter, kalau sakit jantung lama itu obatnya? Jalan. Sakit paru-paru? Jalan. Rematik, apa itu? Pegel-pegel, manggel-manggel, ini asam urat, asam tulang, namanya. Jalan. Beberapa penyakit ditanya obatnya? Jalan. Sehingga ulama mengatakan bahwa kalau ada sakit agak berat, lama, mondar-mandir aja ke masjid untuk sholat, tapi bukan mondar-mandir lihat-lihat masjid pulang, sholat maksudnya gitu. Nah, karena di sini kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan semangat, sugesti dan sebagainya di sini. Jadi beda dia ketika kita pulang, ketenangan kita beda. Sebanyak apapun kita beribadah di rumah, beda dia. Kita ibadah di masjid walaupun sedikit, lebih banyak di rumah, beda. Ketenangan pikiran, jiwa dan seterusnya beda sekali. Ini membantu sekali untuk kesembuhan penyakit yang kita alami, walaupun itu bertahun-tahun. Jadi beri semangat, walaupun secara zahirnya orang sakit ini yang kita kunjungi ini sangat payah, sangat payah. Rawaina bi Sahihil Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hina tu'ina. Di sini hadis sahih dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, putra paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu hari menjenguk Sayyidina Umar ketika sakit menjelang ajal beliau. Apa kata beliau? Ya Amiral Mu'minin, wala kullu dzalik qad sabahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahsanta suhbatahu. Nah, ini hadis ini kita disuruh memuji, menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sakit itu. Sunat, sebut kebaikan-kebaikannya di depannya, di depan orang yang sakit itu. Ini salah satu cara memberikan semangat, memberikan semangat. Karena Sayyidina Umar ketika beliau sakit menjelang ajal itu, beliau susah. Ya Umar, celaka kamu Umar, dosa-dosamu belum diampuni Allah. Terutama ketika beliau belum masuk Islam, semua disiksa, sampai adik beliau kan disiksa, adik beliau disiksa. Itu yang diingat, tidak pernah dilupakan. Bagaimana beliau menentang dakwah Nabi di awal-awal itu yang teringat, tidak pernah dilupakan. Itu yang ditakuti, sangat takut beliau menghadapi kematian, karena beliau merasa dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis. Datang Abdullah bin Abbas menghibur beliau. Ya Amirul Mukminin, qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah bersahabat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahsanta suhbatahu. Lalu persahabatanmu sangat baik dengan beliau. Summa farokoka wa huwa ankarodin. Kemudian beliau meninggalkan engkau, tentu beliau sangat reda kepadamu. Sangat reda kepadamu. Summa sahibta Abu Bakrin. Lalu engkau bersahabat juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Karena sahabat Abu Bakar ini nomor 2 yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Siti Aisyah. Kedua dalam hati beliau yang paling dicintai setelah Siti Aisyah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Engkau bersahabat dengan Abu Bakar, fahsanta suhbatah, lalu persahabatanmu baik dengan beliau. Tsumma faraqaka wa huwa anka radin, lalu beliau Sayyidina Abu Bakar meninggal reda kepadamu, reda, sangat sayang kepadamu. Summa sahibtal muslimin fahsanta suhbatahum, lalu engkau juga bersahabat dengan semua orang muslim, sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walain faraqtahum latafarqannahum wa hum anka radun, andipun engkau meninggalkan mereka, mereka sudah reda kepadamu, wahai Sayyidina Umar. Nah, jadi ini contoh, gitu. Contoh bahwa sunat kita menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sakit ini sebagai penghibur juga, penyemangat untuk orang yang sakit itu. Ya tentunya kebaikan yang kita tahu, jangan kebaikan dibuat-buat. Kebaikan yang dibuat-buat. Nah, seringkali kadang-kadang ketika kita bertakziah, kadang berlebihan kan, berlebihan. Padahal orang tahu kalau yang kita puji-puji itu ya dalam takziah itu banyak kekurangan-kekurangannya, lalu kita baru datang tapi karena kita diundang takziah, nah, melebih-lebihkan itu tidak boleh. Menyanjung orang, menyebut kebaikan orang itu memang sunnah, tetapi tidak dibuat-buat. Termasuk setelah orang meninggal, memang perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, sebut uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih. Ini memang bukan hadis sahih. Nah, tapi ada hadis-hadis penguatnya yang lain. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antaramu, wa kufuhan masawi, sedangkan kekurangan-kekurangannya itu sembunyikan, kufu genggam, sembunyikan dia. Jangan sebut kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, makanya ketika kita takziah itu kan kita diajak untuk bersaksi asyhidu bil khair, alaihi bil khair, alaiha bil khair. Kita diminta untuk menyaksikan orang yang meninggal itu bahwa dia itu orang baik. Nah, ini terjadi pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang dipikul, orang meninggal dunia, lalu beliau nanya para sahabat, ya sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mati itu? Sahabat menjawab, oh itu orang baik, faqad wajabat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Umar penasaran, ya Rasulullah, apa maksud pelungkuh wajabat itu? Rasul mengatakan, tadi ada orang meninggal, lalu kalian menyaksikan itu orang baik, maka dia wajib masuk surga. Nah, tapi mayat berikutnya, begitu Rasul nanya, itu gimana pendapat kalian wahai sahabat? Oh, kalau ini orang tidak baik. Beliau juga menjawab, faqad wajabat, orang itu wajib masuk neraka. Nah, karena itu ketika pentakziah kita mengajak untuk sebagai saksi bahwa mayit itu orang baik, ya kita ikut khair atau baik, doa, niat kita sebagai doa, atau niat kita sebagai doa. Andaikan kita tahu orang itu ada keburukan-keburukannya, kita niatkan persaksian kita itu menjadi doa, ya. Doa semoga baik, nah, sehingga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian rawaina fi kitab Ibn Majah wa Ibn Sunni bisnadin do'ipin. Nah, kalau ini sanadnya do'ib, lemah. An Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yaudu faqala, satu saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang yang sakit, lalu beliau nanya, hal tashtahi syai'an, apakah kamu mau sesuatu? Tashtahikakan, apa kamu mau jajan, mau roti? Qala na'am, apa kata orang sakit itu? Ya. Fatalabahu lahu, maka Nabi mencarikan jajan. Nah, di sini ketika menguji orang sakit, kita tanya dia kira-kira apa maunya makan, karena kalau kita asal beli aja nanti jangan-jangan dia tidak mau makan, jangan-jangan tidak mau makan, supaya tidak sia-sia. Tanya kira-kira apa maunya, Kemudian dalam kitab Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukrihu maradhakum 'ala ta'am. Jangan kalian paksa orang yang sakit itu makan. Nah, ini sering kan kita paksa orang makan, kita paksakan, supaya tujuan kita kan, karena memang makanan ini kan membantu penyembuhan, sehingga kita paksakan. Jangan dipaksa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kenapa? Fa innallaha yut'imuhum. Allah yang memberi makan. Tentu dengan caranya Allah. Wa yaskihim, dan Allah yang memberi minum. Jadi kalau sudah kita mau apa, kemudian ayo makan dulu biar cepat sehat, tidak mau juga, ya sudah, jangan dipaksakan. Qala Tirmizi haditsun hasanun. Imam Tirmizi mengatakan ini hadisnya hasan, gitu. Hasan di bawah hadis sahih. Babu talabil awadid du'a minal marid. Nah, kita dianjurkan kalau mengunjungi orang sakit supaya minta doa. Setelah kita yang mendoakan, lalu ketika mau pamit pulang dianjurkan minta doa. Ini hadisnya terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Ibnu Sunni bisnadin sahihin, sanad-sanadnya sahih, au hasanin, baik-baik sanadnya, artinya jalur hadis ini orang baik, orang-orang dipercaya. An Maimun bin Mahran an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Maimun bin Mahran dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma Maimun, sahabat Maimun ini tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tidak disebut siapa yang menceritakan Maimun bahwa hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cuma jalur-jalurnya ini orang-orang terpercaya, cuma tidak disebut bahwa Maimun ini tidak pernah berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tidak disebut dari siapa dapat hadis ini, Maimun ini dari siapa, tidak disebut. Nah, cuman sanad-sanadnya hasan, sahih semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta ala maridin, kalau kalian mengunjungi orang sakit, pamurhu, perintah dia, falyad'u laka, untuk mendoakanmu, minta doakan.
fa inna du'aahu, karena doa orang sakit kadoa il malaikati, ya, coba setingkat dengan doa malaikat. Nah, apalagi orang yang sakit ini orang-orang soleh, orang taat, doanya setara dengan doa malaikat. Jadi jangan sia-siakan itu, yang sia-siakan. Nah, kemudian ketika kita mengunjungi orang sakit ini, kita dianjurkan untuk mengingatkan apa yang perlu kita ingatkan kepada orang-orang yang kita kunjungi, orang sakit gitu. Yang kita kunjungi, ya, diantaranya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nasihati kalau ada janji kepada siapapun, tunaikan janji, karena itu akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati nasihat-nasihat yang baik, untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran ketika sakit. Apalagi yang sudah disebut dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa man qara'a qulullahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah, siapa-siapa yang membaca qulullahu ahad 100 kali pada saat sakit yang membawa kematiannya, amina min dabdatil qabri, dia itu akan aman dari goncangan kubur dan fitnah kubur. Wajawaza lasirat ala aqubil malaikati, kemudian nanti kita akan lewat di sirat yang melintas di atas neraka itu, di atas telapak kaki malaikat. Jadi kita tidak menginjak sirat yang besarnya seperti urat bulu, kemudian tajamnya setajam-tajam pedang itu kan. Kita tidak menginjaknya. Yang kita injak adalah telapak malaikat. Ini kelebihan suratul Ikhlas 100 kali yang kita baca ketika sakitnya membawa ajal kita. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, afiat, fitaatillah, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah ibadah, dan Allah memberikan kita kemuliaan dan derajat tinggi nantinya di akhirat di bawah ridhonya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.